Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, saya berharap kita semua boleh ya untuk mungkin buka mic-nya supaya saya juga nyaman dan saya tidak berasa untuk ngomong dengan angin gitu ya. Ya, teman-teman perkenalkan ya, saya Nikander. Saya ini sekelas satu angkatan dengan contoh kalian, contoh Yohana. Sekarang saya pelayanan di Gereja Kristus Yesus di BSD di Jakarta. Saya pegang 3 bidang. Yang pertama saya pegang liturgi dan musik, kemudian saya pegang sekolah minggu, kemudian saya juga pegang digital ministry. Karena kita sedang ada di masa transisi menuju digital era, maka gereja saya juga konsiderasi yang tinggi tentang hal digital. Dan saya rasa kita semua di sini sudah terbiasa ya, 1 tahun kita hampir setiap kegiatan kita dilakukan secara daring, ya, lewat internet. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ya, kita membahas firman Tuhan kita, saya ajak kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengecap kasih setia Tuhan, di mana hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah dan persekutuan-Mu ya Tuhan. Biarlah jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu, Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hati, telinga, dan pikiran untuk terus fokus kepadamu saja ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang lemah ini, biarlah dari mulut hamba-Mu ini boleh hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman sekalian, saya akan share screen ya. Saya harap screen ini bisa membantu kita semua dalam memahami firman Tuhan jauh lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, tema hari ini cukup unik ya. Saya minta dengan Lauso Yohana untuk mengganti judulnya menjadi sebuah penggalan kalimat dari satu lagu Latin. Judul lagu itu Te Deum, tetapi di salah satu frasa lagu itu ada katakan omnis terra veneratur gitu ya. Nah, yang artinya adalah segala makhluk di bumi memuliakan Allah. Nah, kira-kira kenapa saya pilih tema ini? Saya pilih ini bukan cuma untuk keren-kerenan saja, teman-teman, tetapi ini adalah satu makna yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya. Termasuk kita sebagai remaja, kita juga harus menghidupi kata-kata ini. Kenapa? Karena frasa ini, omnis terra veneratur, atau segala makhluk di bumi memuliakan Allah, itu sebenarnya merupakan tujuan hidup manusia sebagai ciptaan. Sekali lagi ya, segala makhluk di bumi memuliakan Allah, itu merupakan tujuan hidup manusia sebagai ciptaan. Kita lihat dari ayat Alkitabnya, di Yesaya 43 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Di Yesaya 43 ayat 7 dikatakan begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Di sini saya garis bawahi kata yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Teman-teman di sini jelas ya, ayat ini sangat jelas sekali menjelaskan kepada kita semua tentang tujuan hidup kita itu apa sebagai ciptaan. Yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Itulah tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, saya tahu ya, pertanyaan tentang kenapa sih kita harus beribadah setiap minggu? Saya waktu itu pernah ditanya sama satu guru sekolah minggu saya. Dia memang masih anak remaja, masih asisten guru sekolah minggu, tapi dia nanya begini, Lausenik, kenapa kita harus beribadah setiap minggu? Wah, itu satu pertanyaan yang berat ya. Kenapa kita harus beribadah setiap minggu? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita harus menyembah Tuhan. Padahal Tuhan kita itu dikatakan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha mulia. Apakah dengan kita memuliakan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin besar? Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang kritis.
Yang saya rasa semua di antara kita pernah bertanya hal ini secara tidak langsung. Kenapa kita harus beribadah? Why? Kalau saya tidak beribadah, emang kemuliaan Tuhan bakalan redup? Nah, ini akan kita bahas. Pertanyaan besar inilah yang akan kita bahas. Nah, tetapi di dalam mengawali ini kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Di sini terlihat jelas di dalam Yesaya 43 ayat 7. Nah, tetapi untuk menjelaskan lebih precise lagi, teman-teman, saya akan memberikan satu ilustrasi tentang matahari dan bulan dan bumi, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan satu ilustrasi yang menurut saya sangat jelas dan memang bisa menggambarkan dan menjawab pertanyaan kita. Nah, teman-teman, kita semua tahu ya di sekolah bahwa matahari itu mempunyai cahayanya sendiri. Dia adalah sumber cahaya. Sumber cahaya. Tetapi, kalau dibandingkan dengan bulan yang datangnya malam, bulan itu tidak punya cahaya. Benar ya? Yang anak-anak IPA mana? Boleh lambaikan tangannya. Yang anak-anak IPA? Saya rasa nih SMP juga sudah diajarin ya. Bulan itu nggak punya cahayanya sendiri. Tetapi, gimana caranya bulan itu bisa bercahaya? Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Dan dia hanya memantulkan 8% saja, dan cahaya itu bisa menerangi sekitarnya, bahkan juga bisa menerangi bumi kita yang besar ini. Dia itu disebut, bulan itu disebut reflektor untuk memancarkan kembali cahaya kepada benda-benda lain. Keren ya, saudara? Nah, tetapi apakah dengan begini, dengan bulan merefleksikan cahaya matahari, apakah cahaya matahari itu semakin besar? Apakah cahayanya itu semakin megah dan mewah gitu? Enggak. Jawabannya enggak. Cahaya dari matahari ya tetap sama, akan tetap sama. Walaupun bulannya ada 3 sebagai reflektor untuk merefleksikan cahayanya, tetap cahaya matahari itu tetap sama dan tidak akan membesar dan tidak akan makin powerful. Karena fungsi bulan itu hanya memantulkan, merefleksikan cahaya matahari. Dari sini teman-teman kita bisa nangkap satu hal. Dari sini kita bisa nangkap satu hal ya. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada asal. Kembali kepada asal, kembali kepada sumber. Kembali kepada sumber. Disinilah saya mau kita untuk bisa memahami dengan betul, kita itu harus kembali kepada sumber kita, kepada pencipta kita, dan kepada tujuan agung yang dia mau kita kerjakan. Yaitu apa? Kita diciptakan untuk memuliakan dia. Dengan cara apa kita memuliakan dia? Yaitu dengan beribadah, teman-teman. Gak ada lagi. Dengan beribadah. Kita tahu ibadah itu ada 2 hal ya. Ibadah besar itu kita ke gereja. Sedangkan kalau ibadah pribadi itu kita berdoa sendiri. Tetapi itulah tujuan hidup yang Tuhan mau dan Tuhan emban di dalam hidup setiap manusia. Saya ini nggak bullshit ya teman-teman, saya nggak ngomong kosong. Tetapi kalau teman-teman lihat di Alkitab kita, di sepanjang perjanjian lama hingga perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, dengan dengan banyaknya orang-orang yang menulis, maka tujuannya hanya satu di dalam penulisan itu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk manusia beribadah kepada Allah. Saya ambil singkat contohnya saja ya. Teman-teman tahu ya sebuah cerita yang sangat, mungkin kalau teman-teman ikut sekolah minggu, maka cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari penjajahan Mesir, itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Saya mau tanya teman-teman yang rajin sekolah minggu atau bahkan rajin Bible study gitu ya, kira-kira tujuan utamanya Allah meminta Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu apa?
Ada yang bisa jawab saya? Boleh sebut namanya aja, contoh. Geren aja deh, Geren. Saya kenal Geren soalnya. Supaya bangsa Apa, Geren? Israel tidak sengsara di Mesir. Tidak sengsara. Oke, cukup mendekati, itu salah satunya ya. Ada lagi yang mau menjawab? Agar dapat bebas. Agar dapat bebas. Mendekati. Tetapi ada satu hal. Saya mau kita buka Alkitab kita ya. Saya mau kita buka Alkitab kita, atau Alkitab lewat HP juga boleh, teman-teman. Kita buka Keluaran 7 ayat 16. Itu alasan utama Tuhan meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Boleh saya minta siapa ya? Aduh, ini enggak ada namanya. Jeffrey Austin. Jeffrey Austin boleh bacakan untuk kita? Yang mana? Ada? Keluaran 7 ayat 16, Jeffrey. Oke. Keluaran 7 ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Oke. Jelas ya teman-teman, bahwa alasan utama, tujuan utama Allah mau bangsa Israel bebas dari Mesir, itu adalah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Itu salah satu contoh di Perjanjian Lama. Bahkan kalau teman-teman baca Hakim-Hakim, ya, dengan begitu banyaknya pergantian hakim dari hakim ini, gitu ya, semua menjelaskan hal yang sama, yaitu apa? Untuk bangsa Israel itu berbalik kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Di sepanjang Perjanjian Lama mengatakan hal seperti itu. Bahkan di Perjanjian Baru, itu di Ibrani 9 ayat 14, saya juga boleh minta satu orang baca mungkin. Shu ya namanya. Ya. Ya, Shu boleh bacakan ya, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mencucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat apa? Bahwa kedatangan Kristus pun yang tujuannya adalah untuk menebus engkau, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untukmu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah, untuk kita bisa beribadah sama Tuhan, untuk kita bisa berelasi sama Tuhan. Nah, di sini kita bisa konklusikan apa? Bahwa memang kita sebagai gereja, ya, orang gereja kan bukan hanya gedung ya, gereja tuh ngomong engkau dan saya, aku dan kamu, kalian semua, kita semua, itu dipanggil untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah penebus. Itu jelas loh di Ibrani 9 ayat 14. Sehingga teman-teman, memang dari awal, gitu ya, yang seperti tadi yang saya kutip di Yesaya 43 ayat 7, dari awal itu Tuhan menciptakan engkau dan saya, tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Buktinya Allah terus mengejar tujuan itu kepada kita manusia. Buktinya dari mana? Dari Alkitab kita memperlihatkan bahwa Tuhan berkali-kali menyelamatkan manusia, baik di dalam kesengsaraannya, dalam keterkungkungannya dalam dosa sekalipun, bahkan hampir mati. Ya, hampir mati untuk maut ya. Itu Tuhan menginginkan kita untuk terus beribadah kepadanya. Sehingga apa teman-teman? Saya mau menyimpulkan satu hal di sini. Bahwa orang percaya, kita sebagai orang Kristen, itu memenuhi makna, arti hidup kita, makna eksistensinya kita itu dengan memenuhi panggilan ibadah dari Allah. Melalui apa?
melalui ibadah harian. Apa aja? Menghadap hadirat Allah, merenungkan dan menghidupi firman-Nya, memanjatkan pujian dan syukur, serta memberi diri untuk melayani. Nah, 4 hal inilah yang kita rangkum dan kita lakukan biasanya di dalam ibadah harian kita, di dalam ibadah mingguan kita. Dan itu penting agar kita sebagai orang percaya itu dapat memenuhi makna eksistensi kita, arti tujuan hidup sebenarnya yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi teman-teman sekalian, ironisnya adalah banyak orang yang punya talenta yang luar biasa begitu ya. Pemain musik yang luar biasa, penyanyi yang luar biasa, atau pembicara yang luar biasa, bakat-bakat desain grafis, videografi dan sebagainya. Banyak dari kita itu tidak memahami bahwa bakat yang Tuhan berikan itu sebenarnya tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi malah kita berbalik, kita malah mencari hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bahkan kita bisa berpikir bahwa saya bisa mendapatkan bakat itu bukan karena Tuhan, itu karena saya. Saya memperolehnya, saya yang berjuang keras. Sayalah orang yang mendapatkan hal itu dengan sendirinya. Nggak ada bantuan dari Tuhan. Itu salah, teman-teman. Ketika kita memahami bahwa Tuhan itu dengan sebegitu kasihnya kepada kita, dia sampai mengorbankan dirinya kepada kita, dia yang memberikan kepada kita talenta, dia ingin kita untuk beribadah kepadanya, untuk memuliakan namanya. Nah, teman-teman sekalian, itulah mengapa kita perlu untuk memiliki kesadaran untuk kembali kepada sumber. Kita harus punya sebuah kesadaran gitu ya untuk kembali kepada sumber kita. Siapa yang menciptakan kita? Kalau misalkan sendok itu diciptakan untuk makan ya, kita tahu ya. Tapi tidak mungkin sendok kita gunakan untuk apa? Misal untuk menangkap angin, untuk menangkap ikan. Kan tidak mungkin, teman-teman. Tapi kita harus kembali kepada tujuan hidup kita yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Saya mau kita buka di Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Boleh minta ini siapa namanya ya? Nicholas Ichen ya? Ya, boleh bacakan tuh kita? Yesaya 42 ayat 8. Halo, Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nah, teman-teman di sini memperlihatkan apa? Bahwa memang tujuan Tuhan menciptakan manusia, bahkan memberikan kepada kita talenta, itu bukan untuk, mungkin kita tidak memuja patung, teman-teman ya, tapi bisa saja kita worship ourselves. Kita menyembah diri kita sendiri. Tuhan tidak mau hal itu. Dia ingin engkau kembali kepadanya, melayani dia. Dan pada saat kita bisa sadar untuk kita, oke, saya punya bakat. Tuhan berikan kepada saya bakat untuk bernyanyi. Tuhan berikan kepada saya bakat untuk bisa saya edit video atau sebagainya. Saya harus kembalikan itu kepada Tuhan sebagai sumbernya. Nah, teman-teman, pada saat seorang Kristen, pada saat kita ini mempunyai kesadaran akan sumbernya, maka orang itu sudah melangkah dalam kehidupan kerohaniannya itu di pangkalan yang benar. Dia sudah berdiri di batu karang yang tepat, yang kokoh. Tapi tidak boleh hanya sampai sebuah kesadaran saja, teman-teman. Kesadaran itu harus mengarahkan kita kepada panggilan untuk melayani. Saya nggak tahu, teman-teman, tapi saya mau tanya untuk kita semua. Teman-teman boleh jawab lewat emoticon. Saya mau nanya teman-teman di sini, siapa yang teman-teman rasa punya bakat?
Boleh kasih saya emoticon apapun itu, jempol lah, apalah. Siapa yang punya bakat di sini? Boleh kasih saya emoticon? Banyak ya? Ya, saya bisa lihat banyak. Ya. Nah, siapa yang merasa bahwa saya punya banyak talenta? Boleh kasih saya stiker juga yang merasa saya punya talenta. Nggak Nah, harus teman-teman, banyak. saya tanya kepada teman-teman yang mengaku punya bakat dan punya talenta. Gitu ya. Apakah benar bakat dan talenta yang kita miliki itu 100% benar-benar berasal dari diri kita saja? Saya mau nanya itu. Apakah benar bakat dan talenta yang kau miliki itu 100% adalah dari hasil jerih payahmu? Tidak ada sama sekali dari Tuhan. Ada? Ya bilang, iya ada. Saya yang seperti itu. Ada nggak? Nggak ada ya. Coba teman-teman bayangkan. Kalau semisalkan dirimu ada, saya ini dulu pengajar piano. Saya pemain piano dan saya guru les piano dulu. Ada banyak sekali anak-anak murid saya dari SD sampai ada yang umur 65 tahun les sama saya. Tetapi saya bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memang dia lesnya, dia sanggup untuk bayar full 1 bulan, gitu ya. Tetapi hasil perkembangan lesnya itu tidak terlalu nampak. Tetapi ada yang baru, bapak-bapak 65 tahun ini yang saya ceritakan, baru les 3 kali, itu sudah bisa main lagu. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah andil Tuhan di dalam hidup seseorang, di dalam bakat dan talenta yang dimiliki. Seumpamanya dirimu punya talenta bermain musik, punya talenta bernyanyi, punya talenta mengedit video, punya talenta, banyak talenta dan sebagainya macam gitu ya. Itu Tuhan yang menghendaki dirimu untuk memiliki hal itu. Tuhan mempercayakan kepadamu, memberikan kepada kau hikmat, bijaksana dan memampukan kepadamu bahwa engkau layak untuk memiliki bakat dan talenta itu. Tetapi satu yang dia minta, bakat dan talentamu itu dipersembahkan untuknya, untuk kemuliaan namanya. Makanya di sini saya tulis, tarik garis ya, saya tarik di bawah bakat dan talenta itu tujuannya untuk soli deo gloria. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita baca di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 ya. Saya mau minta siapa ini? Viana LL. Dia kaget dia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, teman-teman sekalian, ibadah itu juga berbicara tentang keseluruhan dirimu, keutuhan dirimu. Engkau membawa dirimu secara utuh kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga ingin bahwa engkau seluruh hidupmu itu kepadanya. Termasuk bakat dan talenta yang kita miliki. Saya nggak percaya teman-teman kalau ada orang yang bilang, saya nggak punya bakat dan saya nggak punya talenta. Saya nggak percaya hal itu. Saya percaya bahwa semua orang Tuhan izinkan untuk memiliki bakat dan talenta tertentu. Mungkin nggak semua orang bisa main musik. Gak semua orang bisa punya desain grafis yang bagus atau bisa berkomunikasi. Tetapi ada orang-orang yang memang punya hati melayani, yang memang passion dia itu dan talenta yang Tuhan berikan itu adalah misalkan tentang caring ya, caring kepada sesama. Itu bentuk pelayanan ibadah loh teman-teman. Itu bentuk pelayanan ibadah.
untuk caring kepada sesamamu. Atau misalkan Tuhan mengizinkan engkau untuk menjadi pendoa. Itu juga pelayanan. Itu juga hal yang Tuhan izinkan untuk engkau miliki. Jadi jangan pernah engkau mengira bahwa saya nggak punya talenta, saya nggak punya bakat, sehingga nothing yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan. Gitu. Tiliklah dirimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Misalkan saya, selama 25 tahun saya hidup, apa-apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Bakat dan talenta apa yang Tuhan berikan kepada saya. Sekarang saya tanya kepada kalian, bakat dan talenta apa yang teman-teman miliki selama sepanjang ini teman-teman hidup? Pikirkan baik-baik. Kalau nanti ada Q&A, kalau teman-teman nggak nanya, saya yang nanya ke teman-teman. Ya, persiapkan jawabannya ya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa pelayanan kepada Allah itu adalah sebuah kehormatan. Setuju? Setuju ya? Angguk ya, setuju ya teman-teman ya. Pelayanan kepada Allah itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi kehormatan itu adalah kehormatan yang tidak diraih oleh diri kita sendiri. Tetapi diberikan oleh Allah. Setuju sampai sini? Setuju ya teman-teman ya? Bahwa pelayanan itu bukanlah kehormatan yang kita achieve, bukan yang kita raih, gitu. Tetapi yang memang diberikan sama Tuhan. Tuhan berikan kepadamu tanggung jawab untuk melayani Dia. Hal ini, kata-kata ini, teman-teman, harusnya menjadi sebuah pedoman dan motivasi kita untuk kita bisa punya sikap hati pelayanan yang benar. Saya harus akui, teman-teman, untuk orang-orang seni seperti saya, gitu ya, saya ambil contoh saya deh, saya nggak mau ngomong orang. Seperti orang-orang seni seperti saya, sebenarnya tingkat kesombongan itu tinggi. Tingkat kesombongan itu tinggi. Saya bisa main lebih bagus dari dia, saya bisa lebih berimprovisasi daripada dia, bahkan saya bisa menciptakan ulang lagumu berbeda. Tetapi teman-teman, hati-hati. Sikap hati seperti itulah yang Tuhan tidak ingin kita miliki. Yang Dia inginkan apa? Kamu paham betul bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan yang Dia berikan kepadamu. Itulah kenapa saya tulis bahwa manusia itu tidak boleh berbangga diri atas kehebatan yang dimiliki. Kenapa? Karena ibadah itu, kita ngomongin tentang pelayanan ya, ibadah itu seutuhnya adalah tentang Allah. Kita bernyanyi tentang apa? Tentang Allah. Kita mendengarkan sabda tentang apa? Tentang Allah. Kita berdoa akan semuanya itu tentang Allah, tidak ada tentang dirimu. Tidak ada tentang kehebatan dan bakatmu. Disinilah teman-teman esensi dan motivasi yang harus kita miliki. Ketika teman-teman punya bakat dan talenta yang luar biasa dan banyak, saya harap teman-teman punya hati seperti ini. Dan satu mindset bahwa Tuhan berikan kepada saya sebuah pelayanan. Dan pelayanan itu bukanlah suatu hal yang harus saya banggakan atas prestasi saya. Nah, teman-teman. Tetapi di dalam pelayanan itu, sebagai kita pelayanan ibadah, gitu ya, kita seharusnya apa? Kita menyaksikan Allah kepada jemaat. Sekaligus kita mengantar jemaat untuk menghadap Allah. Itu yang benar. Kita menyaksikan Allah, memberi kesaksian, karena hidup kita itu adalah hidup yang bersaksi. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ketika kita berbicara tentang pelayanan ibadah, maka teman-teman pasti akan kepikirannya, oh pelayanan ibadah itu ya cuman pemain musik, gitu ya. Yang WL, yang singer, udah selesai gitu aja. Atau nggak penari deh, kalau misalkan teman-teman ada penari ya, penari deh gitu ya.
udah sekedar itu. Enggak, teman-teman. Pelayanan ibadah itu sebenarnya cakupannya luas dan banyak gitu ya. Kenapa? Karena ibadah itu butuh orang-orang, butuh pelayan-pelayan yang memiliki skill untuk bisa membawa jemaat, membawa domba-domba Allah untuk mengenal dan mengalami Allah lebih lagi. Saya kasih contoh. Nah, ini ada tiga kategori yang saya buat, teman-teman, untuk pelayan ibadah. Kategori yang pertama itu adalah worshiper. Kita tahu ya, worshiper itu apa ya? Worshiper itu adalah worship leader, ada singers, akan ada choir, ada musician gitu ya. Terus saya buat lagi digital team. Ini penting loh. Bayangkan teman-teman di era modern seperti kita ini, kita nggak punya multimedia, teman-teman masih pakai buku, gitu ya. Mungkin beberapa orang nggak keberatan, gitu ya. Tetapi akan lebih menunjang, gitu ya, ketika kita punya multimedia yang baik dan benar. Itulah kenapa kita butuh digital team. Terus kita juga butuh ini, intercessor namanya. Siapa aja itu pendoa syafaat, ushers, gitu ya, caring leader. Ini orang-orang yang memang dibutuhkan di dalam sebuah pelayanan ibadah, teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat tuh ya, pelayanan worshiper itu apa. Nah, mereka pelayanan worshiper adalah tugasnya itu untuk mengawal jalannya liturgi dan membantu jemaat agar mengalami momen perjumpaan dengan Tuhan. Ingat ya, membantu jemaat untuk mengalami momen perjumpaan dengan Tuhan dalam aspek pujian dan penyembahan. Itu yang pertama. Si pelayanan multimedia itu apa tujuannya? Tujuannya itu untuk membantu jemaat sama mengalami Allah, tapi dalam aspek audiovisual yang benar dan teologis. Nah, ini penting teman-teman. Yang ketiga itu pelayanan intercessor, itu membantu jalannya ibadah lewat doa dan caring, dan juga membantu jemaat untuk mengalami Allah lewat apa? Intuisi, emosi, caring. Makanya saya bilang caring itu penting. Ushers itu penting. Nah, tetapi teman-teman, satu hal yang kita harus tahu bahwa di dalam melayani Tuhan itu tidak ada tugas yang lebih rohani atau kurang rohani. Jangan pernah kita berpikir bahwa oh mereka yang ada di panggung itu rohani banget. Sekarang saya yang cuma bisa salam-salam shalom-shalom gitu ya, itu kurang rohani nampaknya gitu. Enggak, teman-teman. Setiap tugas yang dipercayakan sama Tuhan itu udah pasti rohani. Setiap tugas yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah rohani. Makanya kita perlu untuk menyucikan dan menguduskan diri kita, gitu teman-teman ya. Saya harap kalau teman-teman punya bakat atau talenta yang bisa membantu pelayanan gereja, saya mau mendorong teman-teman untuk bisa menyerahkan dirimu, memberikan talentamu kepada Tuhan. Ada soundman, graphic design, multimedia. Sekarang editor lagi, semua orang mencari video editor. Gitu ya. Bahkan pendoa, ushers, caring, itu butuh. Itu bakat, saya bilang. Saya lanjut ya, teman-teman. Sekarang kita ngomongin lebih praktisnya, lebih praktikal, saya bilang. Pertama kita ngomongin tentang worshiper dulu. Worshiper what to do, gitu ya. Nah, saya di sini katakan, ini sebenarnya satu hal yang harus dilakukan oleh setiap pelayan Tuhan ya. Saya katakan begini, sebelum mengawali pelayanan, para worshiper itu hendaknya mempersiapkan diri dengan baik, dengan cara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui kehidupan doa, meminta pengampunan dosa, dan menguduskan diri. Itu penting. Di dalam perjanjian lama, teman-teman, dalam kehidupan perjanjian lama, kekudusan itu adalah satu hal yang wajib dimiliki. Karena tidak semua orang
boleh untuk masuk ke dalam kemah. Ya, jadi apapun pelayananmu, pastikan engkau mempersiapkan hal ini. Bukan cuma sekali seminggu, bukan di Sabtunya doang, karena besoknya Minggu saya pelayanan, tapi setiap hari. Setiap hari. Nah, ini lebih praktikalnya, lebih praktis ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang worshiper, gitu ya. Teman-teman harus mempersiapkan dan menentukan lagu sesuai dengan tema ibadah minggu. Itu wajib. Gitu ya. Kalau misalkan tidak, maka gini, ibadah itu harus membawa jemaat untuk mengerti dan memahami dan mengalami Allah secara utuh terkait dengan apa yang ingin diberitakan, apa yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan. Sehingga lagu-lagumu itu juga harus mendukung orang untuk mempersiapkan dirinya untuk memaknai dan memahami lebih lagi firman Tuhan yang akan dia dengarkan di khotbah nanti. Gitu teman-teman. Itulah kenapa pentingnya kita untuk persiapan dan menentukan lagu itu sesuai tema. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan kata-kata dengan baik. Ini penting. Ini nggak kalah penting, teman-teman. Banyak sekali ya, saya lihat bahwa para worshiper itu mengabaikan hal ini yang kedua nih. Sudah nyanyi lagu pertama gitu ya, misalkan Allah Tritunggal patut dipuji. Ya teman-teman silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu kedua, lagu Seperti Rusa Rindu. Seperti rusa. Nah, itu apa ya teman-teman ya? Nggak ada satu jembatan yang bisa membawa jemaat untuk memahami sebenarnya kenapa kamu pilih lagu ini, gitu loh. Sebenarnya apa yang lagu ini bisa katakan kepada jemaat, yang lagu ini bisa katakan kepadamu, berbicara kepadamu tentang Allah, apa? Itu. Maka kita perlu untuk mempersiapkan kata-kata dengan baik. Renungkan setiap lagu yang kau pilih. Renungkan setiap lagu yang kamu pilih. Yang ketiga, lebih praktis lagi, itu ya berlatih dengan maksimal. Itu perlu, itu penting. Berlatih dengan maksimal itu penting. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, itu hadir lebih awal 1 jam sebelum ibadah, teman-teman. Kenapa kita perlu itu? Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih intim sama Tuhan. Menenangkan hati dan pikiran kita. Saya tahu, teman-teman, yang namanya pelayanan itu selalu membawa rasa deg-degan gitu ya. Saya juga ketika saya berbicara dengan teman-teman, saya deg-degan nih sekarang. Tetapi mempersiapkan diri itu perlu. Menenangkan hati dan pikiran itu perlu, teman-teman. Nah, itu untuk worshiper. Sekarang untuk yang digital team. Saya katakan gini, digital team itu penting kenapa? Karena audiovisual itu merupakan media komunikasi yang sangat powerful untuk manusia. Dengan audiovisual, seseorang tuh dapat dibawa untuk mengalami Allah secara indrawi, secara panca indera. Ketika engkau melihat gambar Allah, gitu ya, di dalam PowerPoint, maka itu membawa dirimu merasakan bahwa oh ya, saya sedang berhadapan dengan Allah sekarang di tempat kudusnya. Itu penting, teman-teman. Penting untuk membawa kita lebih lagi mengalami Allah. Sama, tetap what to do-nya tetap sama. Kuduskanlah dirimu, ya. Terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Secara praktikalnya apa? Susunlah PowerPoint lagu dengan desain yang bagus dan visualisasi yang jelas dan teologis itu perlu. Nah, teman-teman, saya tuh tidak menentang kalau misalkan teman-teman suka PowerPoint yang punya gambar kerlap-kerlip gitu loh. Tahu kan ya, yang seperti easy worship gitu ya. Tapi saya mau nanya gitu, dengan background seperti itu didapat apa cuman kayak menyenangkan mata saja atau sebenarnya background PowerPoint-mu itu sebenarnya bisa membawa seseorang untuk merenungkan gambar yang tertera di belakang layar itu. Untuk membawa dia untuk melihat bahwa oh, ketika saya menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu, saya melihat ada Tuhan
atau ada rusa yang sedang minum dan sebagainya gitu ya, itu memberikan sebuah kelegaan. Dan saya rindu untuk menjadi seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman, perlu untuk dikonsiderasi dengan baik. Yang kedua itu mengatur sound sedemikian rupa agar ibadah dapat berjalan dengan baik, ya itu perlu ya teman-teman ya. Yang ketiga tuh melatih soft skill. Latih terus dirimu. Perkuat terus talenta dan bakat yang kamu punya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang intercessor, teman-teman. Nah, saya sama tetap ya, hubungan pribadi itu perlu dan menguduskan diri itu perlu. Tuduhnya tuh apa? Itu mendoakan jalannya ibadah dan jemaat. Kita gereja adalah gereja yang berdoa. Jadi doa itu adalah satu hal yang esensial di dalam ibadah. Juga kita perlu untuk memberikan caring berupa sapaan yang hangat, gitu ya. Tadi saya boleh lihat siapa Siusiu ya tadi yang sapa ya. Iya, contoh. Benar ya? Nah, itu satu sapaan yang baik. Dan kita perlu, apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, teman-teman, yang memaksakan kita untuk tidak bisa datang ke gereja bertemu secara fisik. Itu perlu, agar kita dapat merasakan bahwa ternyata kita memiliki komunitas yang baik, kita memiliki komunitas yang bisa membawa kita untuk tetap merasakan kasih setia Allah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang kejam ini, gitu ya. Nah, yang ketiga itu apa? Menjangkau jiwa. Tanya kabar temanmu. Ingatkan dia untuk ibadah. Besok ibadah, jangan lupa ya. Ini perlu, teman-teman. Ini perlu. Sekarang yang terakhir saya mau nanya. Sudahkah teman-teman mempersembahkan yang terbaik yang teman-teman miliki kepada Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya gantimu? Sudahkah engkau mempersembahkan yang terbaik dari yang kau miliki? Amin ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita perlu untuk menghidupi tujuan hidup kita, untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bakat dan talenta yang kita miliki, semuanya harus kita persembahkan kepada sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Amin ya. Oke. Ini kita Q&A dulu atau doa dulu ya? Q&A dulu, nanti baru contoh Nikander tutup dalam doa. Silakan Siusiu pimpin Q&A-nya ya. Oke, contoh. Thank you buat contoh Nikander yang udah sudah memberikan sharing firman Tuhan buat pagi hari ini. Nah, sekarang saatnya kita buat Q&A. Jadi buat teman-teman yang ada mau kasih pertanyaan, boleh langsung type di chat box, send private ke Q&A. Nanti biar Q&A bacain pertanyaannya ke contoh Nikander. Contoh, aku nggak pede dengan bakatku. Gimana ya cara memuliakan Tuhan dengan bakatku? Iya, bakatnya apa ya? Yujin boleh langsung jawab. Suka gambar dia contoh. Suka gambar? Lah, itu justru satu bakat yang sangat baik justru. Teman-teman sekalian, kita ini ada di dalam masa transisi era ya. Kita sekarang ada di dalam era yang benar-benar full menggunakan digital. Desain grafis atau gambar itu merupakan satu media, seperti yang tadi saya katakan, bahwa visual itu kan mata ya, apa yang terlihat ya, visual gitu ya. Itu tuh penting gitu ya, untuk punya satu kekuatan yang powerful untuk berkomunikasi, apalagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat visual, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih nonton YouTube ya, dengar lagu, tapi lagunya tuh nggak ada music videonya, lagunya tuh cuma gambar doang. Atau teman-teman, saya nggak tahu deh, mungkin teman-teman pernah gitu ya, atau di dalam khotbah yang pernah teman-teman dengarkan gitu, ada tuh pengkhotbah yang suka untuk kasih tayangan video gitu ya, yang gambarnya ada gambar orang yang mungkin pegang salib gitu ya, ingin
ingin menyeberang ke satu jalan tapi bilang salibnya terlalu besar Tuhan, jadi dia kikis makin kecil. Terus dia jalan lagi, kok makin gede juga, makin kikis lagi gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya kira-kira videonya seperti itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, teman-teman, secara visual. Membawa orang-orang untuk mengalami Tuhan lebih visual lagi, gitu loh. Justru kalau kamu punya bakat menggambar, saya harus akui ya, menggambar tuh nggak semua orang bisa menggambar. Nggak semua orang bisa menggambar. Orang-orang dengan mata silinder seperti saya, gitu ya, itu garis lurus aja bengkok, teman-teman. Kalau teman-teman bisa gambar dengan bagus dan benar dan rapi, itu adalah satu talenta yang memang Tuhan berikan kepadamu. Terus, talenta itu, sesudah kamu asah, terus berikan kepada Tuhan. Menjawab, kira-kira siapa? Eugene ya? Eugene Kalista. Iya, contoh. Iya. Oke, contoh. Ini dari Tece, contoh namanya. Menurut Cantau, ada orang yang membenci Tuhan seperti Cantau bilang kalau orang punya bakat tetapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan yang memberinya. Ditanya apakah ada. Ditanya ada apakah ada, teman-teman. Jangankan saya bisa buktikan apa, kita baca saja dari Alkitab. Berapa banyak sih orang-orang yang bilang, oh saya punya kuasa ini bukan karena dari Tuhan kok. Dari kepintaran saya. Kita contoh ya, teman-teman ya. Menara Babel. Ingat Menara Babel? Di sini berbicara hanya satu bahasa. Dan saya yakin orang-orang yang membangun bangunan Babel itu adalah para cendekiawan yang pintar. Pintar dalam hal konstruksi, pintar dalam hal desain, menggambar, dan sebagainya, gitu ya. Tetapi dengan congkaknya dia mengatakan, biarlah kita membangun bangunan itu sampai ke langit. Dengan congkaknya dia mengatakan seperti itu, dan dia tanpa ada embel-embel, saya bersyukur sama Tuhan untuk kita bisa memberikan terbaik kepada Tuhan. Tidak. Tetapi untuk kepuasan mereka sendiri. Agar bangunan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itulah salah satu contoh nyata bahwa ada nggak sih orang-orang yang punya bakat tapi nggak mengaku punya itu bakat itu dari Tuhan? Ada, teman-teman. Gitu. Dan itu tercatat dengan jelas di Alkitab. Bahkan teman-teman, jangankan orang sekarang, orang ya di Alkitab tuh perjanjian lama beribu-ribu tahun yang lalu tuh, udah ada tuh model-model seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya contoh ini dari Kasih Bapak contoh. Apakah seseorang yang melayani di gereja harus mengikuti sekolah teologi? Apakah seseorang... Oke. Sebenarnya teman-teman, tujuan hidup manusia itu satu, melayani Tuhan, saya bilang ya. Bedanya hamba Tuhan dengan orang awam pelayanan apa? Bedanya adalah begini, hamba Tuhan itu, saya bukan bilang semua orang tidak dipanggil, semua orang dipanggil. Itu dengan kesadaran dirinya, dan dengan tunduk hati kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya itu untuk Tuhan, bekerja dan melayani di gereja. Sehingga apa? Sehingga ketika orang itu menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, menjadi murid inti istilahnya gitu ya, menjadi murid intinya Tuhan, maka dia diperlengkapi dengan skill-skill yang memang memadai untuk mengajar. Gitu ya. Sebentar, saya mau buka satu ayat Alkitab. Kita coba buka di 2 Timotius 2 ayat 24. Ada yang bisa bacakan untuk saya? Siapa tadi yang nanya? Sorry. Bentar.
Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Lanjut. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lanjut. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Inilah tugas seorang hamba Tuhan, teman-teman. Yang dikatakan harus apa? Tidak boleh bertengkar, cakap mengajar, gitu ya. Cakap mengajar, menuntun orang yang membangkang, gitu ya, untuk kembali kepada Tuhan menyadarkan dirinya. Hal-hal seperti itu harus diperlengkapi. Itulah kenapa kita membawa diri kita untuk sekolah teologi, untuk memperlengkapi lebih lagi, untuk melayani Tuhan full time. Hidupmu ada dari kita bangun tidur gitu ya. Di STT nih saya gitu ya, gak saya deh, contoh Yohana juga gitu ya, bangun tidur aja sudah harus baca Alkitab, saat teduh gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu memang diciptakan sedemikian rupa untuk kita bisa melayani Tuhan. Dari hal terkecil sekalipun. Sedangkan, nah, kalau teman-teman awam gitu ya, itu ketika Tuhan memberikan kepadamu talenta, maka itu talenta itulah yang Tuhan ingin engkau persembahkan kepadanya untuk melayani dia. Apakah harus seorang pelayan Tuhan itu sekolah teologi? Jawabannya enggak. Karena Tuhan mau memakai semua orang. Tuhan memanggil semua orang. Bayangkan kalau Tuhan hanya bilang sama Musa gini, Musa, tolong tuh ya, seleksi dulu tuh orang-orang Israel, pungut aja itu orang-orang yang cuman keturunan Lewi saja. Yang lain nggak usah, biar tinggalin aja ke Mesir. Karena biar mereka aja yang melayani saya, yang lain nggak usah. Bayangkan teman-teman kalau sampai seperti itu. Tetapi Tuhan meminta apa? Semua. Semua kok. Oke. Ada lagi? Cukup menjawab ya teman-teman ya. Ada contoh. Ini contoh pertanyaannya. Kalau misalnya Allah menciptakan manusia untuk memuliakan dirinya sendiri, bukankah artinya Allah egois membiarkan kita lah? Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman baca di Kejadian, Tuhan itu menciptakan manusia untuk menikmati kemuliaan dan kasih-Nya. Gitu loh. Tetapi karena manusia membangkang, manusia ingin untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, dia membelok dari Allah. Dan harus menerima konsekuensi. Jadi bukan Tuhan egois menciptakan manusia untuk sengsara. Saya tanya teman-teman ya, kalau teman-teman baca di Kejadian 1, awal permulaan ciptaan, apakah ada teman-teman menemukan keegoisan Tuhan? Bahkan teman-teman, kalau kita bisa katakan Tuhan tuh egois menciptakan kita menderita di bumi, teman-teman, menurutku begini, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan loh kasih baju, bahkan sampai kita sekarang gitu ya, sampai perjanjian baru, manusia tetap membelot kepada Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak mau kita mati. Dia tidak mau kita ada di dalam maut, gitu ya. Tapi dia mau apa? Kita bisa menerima kasih-Nya, kita bisa merasakan kasih setia-Nya. Gitu. Jadi apakah Allah egois menciptakan manusia? Enggak, teman-teman. Enggak sama sekali. Justru ketika kita memuliakan Tuhan, sometimes kita bisa mendapatkan kedamaian tersendiri, teman-teman. Mendapatkan kedamaian sendiri bahwa iya, ada Tuhan yang saya sembah yang berkuasa melampaui apapun yang saya lewati, pergumulan apapun yang saya hadapi. Kira-kira seperti itu apakah menjawab, teman-teman?
Jelas ya teman-teman? Sepertinya jelas, Chantal. Oke. Gerennya hilang. Oke, Cantau. Ada satu lagi pertanyaan, Cantau. Cantau, kan setiap manusia berbeda-beda. Ada yang putih, pendek, hitam, tinggi, dan lain-lain. Apakah itu ada tujuan dari Tuhan? Gimana? Apakah putih, pendek, ya, apakah ada tujuan dari Tuhan? Gini ya, saya bingung pertanyaannya. Kenapa tujuan dari Tuhan? Ini saya nanya balik deh sama orang yang nanya ya. Kenapa kenapa kamu mempertanyakan bahwa fisik itu berhubungan dengan tujuan hidup yang Tuhan berikan? Gitu. Karena kayak apa tuh contohnya gini loh, contoh. Karena kan contohnya putih kan nanti kayak mengejek orang yang kulitnya berbeda. Contohnya kayak saling ngomongin fisik, kayak contohnya kayak kurang berguna atau gimana gitu contoh. Apakah selain dalam diri dia itu walaupun dia hitam ada tujuan dari Tuhan yang dia berikan untuk melakukan hal lain. Contohnya kalau misalnya pendek kan masih ada pikiran untuk mengikuti Tuhan gitu kan atau membantu orang-orang gitu kan. Oke. Saya sebenarnya tadi siapa yang nanya ya? Oh iya, nah sebenarnya Tece ini sebenarnya sudah dapat tuh jawabannya sendiri bahwa tujuan hidup yang Tuhan berikan itu tidak tergantung dari ciri-ciri apa yang kamu miliki, bentuk fisik seperti apa yang kamu punya, gitu ya. Orang yang kidal saja, gitu ya, Tuhan pakai jadi hakim kok, ya kan ya? Siapa coba contoh Yohana? Nanti teman-teman cari sendiri, cari tahu sendiri ya. Saya kasih clue, itu menarik tuh, hakim-hakim tuh. Ada yang perempuan, ada yang kidal, gitu ya. Nah, teman-teman cari tahu. Itu memperlihatkan apa? Iya, memang Tuhan memakai semua orang. Tujuannya apa? Tanyakan dirimu kembali. Tanyakan dirimu kembali. Apa yang Tuhan inginkan darimu? Apa yang Tuhan berikan bakat kepadamu? Apa yang Tuhan berikan beban kepadamu? Apa itu? Saya harus akui ya, terlepas dari dia kulitnya hitam atau putih gitu ya, banyak loh orang-orang kulit hitam yang suaranya bagus-bagus. Gitu. Banyak loh. Bahkan ada juga orang-orang kulit putih yang bagus suaranya. Saya rasa ya itu ya, maksudnya semua apapun ciri yang kamu punya gitu ya. Saya punya satu jemaat di sini. Sebentar, saya coba buka YouTube saya ya. Saya itu sering di dalam pelayanan digital saya tuh membuat beberapa lagu, saya cover, saya aransemen ulang, dan saya tayangkan di dalam ibadah umum sebagai bentuk kesaksian yang dimiliki oleh jemaat. Gitu. Ya, saya share screen ya. Saya share screen sebentar ya. Ya, ini. Ini adalah salah satu anak remaja saya yang disabilitas. Dia disabilitas, tapi dia punya sebuah kerinduan untuk memuji Tuhan. Dan Tuhan kasih dia pita suara yang bagus. Nanti kalau teman-teman suka, teman-teman bisa cari di channel YouTube-nya saya. Ini cuma Nikander doang. Jadi teman ini mengalami penyakit spina bifida, kelainan tulang belakang. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi sekalipun orang itu disabilitas, Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Itu dari saya.
Oke. Oke, Sam, sudah apakah selesai contoh. ada pertanyaan? Oke. Nggak ada pertanyaan lagi. Sedang ada ya. Oke, waktunya juga sudah selesai untuk sesi Q&A ini. Thank you buat teman-teman yang sudah bertanya dan thank you juga untuk Contoh Nikandar yang sudah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang silakan Contoh Nikandar tutup kita di dalam doa ya. Teman-teman, sebelum saya tutup dalam doa ya teman-teman, saya mau teman-teman nanti di dalam discussion group ya, bisa cari tahu, untuk teman-teman leader juga boleh cari tahu gitu ya, sebenarnya kata apa yang Tuhan berikan, beban apa yang Tuhan berikan, talenta apa yang Tuhan berikan. Jawab di sana. Itu nanti dari contoh Yohana. Oke teman-teman, ya kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik kepada setiap kami. Engkau tidak memandang rupa kami ya Tuhan. Engkau tidak melihat bakat kami. Engkau tidak melihat kemampuan kami. Tapi Engkau senantiasa memakai setiap kami anak-anak-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menyerahkan diri kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk melayani Tuhan saja di dalam ibadah terutama. Biarlah ya Tuhan kami boleh menghidupi tujuan hidup kami seperti apa yang Engkau ingini. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, talenta dan bakat. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you. Terima kasih Contoh Nikandar untuk pelayanannya.